Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Pimpinan Pesantren Modern Az-Zahra Birun bersama Majelis Guru dan semua keluarga Az-Zahra yang saya muliakan. Pada mulanya kita renungi kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah inginkan seorang itu mendapat kebaikan, akan diberikan kepada orang itu pemahaman dalam bidang agama. Tentu saja pemahaman dalam bidang agama itu bukan saja dalam bidang fikih, tapi juga dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak. Bukan saja dalam bidang hal yang berkaitan dengan fardu ain, tapi juga berkaitan dengan fardu kifayah. Atas dasar itulah lahirlah berbagai model pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Nanggroe Aceh ini. Tentu saja pesantren yang berkembang di Aceh ada yang berbentuk tradisional, yang lebih mengutamakan pada pemahaman kitab kuning. Tapi sekarang mulai berkembang pesantren-pesantren modern yang mengikuti sistem pendidikan pesantren modern Gontor. Tentu saja Az-Zahra Birun semenjak berdiri kita berkiblat pada sistem yang diajarkan oleh Gontor. Atas dasar itulah maka kurikulum yang ada di pesantren Az-Zahra sangat jauh berbeda dengan pesantren yang ada di Blang Blade, di Ma'hadul Ulum Diniyah Masjid Raya Samalanga, dan pesantren tradisional lain. Yang kedua, perlu kita renung kembali bahwa lahirnya pesantren Az-Zahra ini bukan hasil usaha semata-mata daripada putra daerah Birun, tapi gabungan dari muhajirin dan ansar, ilmuwan yang pendatang, dan putra daerah Birun. Tentu putra daerah Birun ini adalah para pendiri yang mengikhlaskan hartanya untuk pembangunan di pesantren Az-Zahra. Sedangkan muhajirin adalah alumni Gontor dan alumni sekolah lain baik dari Medan untuk berjuang memakmurkan Az-Zahra yang ada di Birun ini. Yang menjadi pikiran daripada pimpinan Az-Zahra sekarang, bagaimana memajukan pesantren Az-Zahra yang dapat mengimbangi pesantren modern yang ada di sekitarnya, termasuk Al-Muslim di Matang, termasuk Al-Muslimun yang ada di Lok Sukun, termasuk menghadapi Misbahul Ulum yang ada di Palu. Maka ada beberapa catatan dari saya yang harus diamalkan oleh pimpinan pendidikan Az-Zahra. Yang pertama, sudah dilaksanakan menselektif guru-guru yang terbaik. Maka dari itu guru yang kurang ideal tentu dalam selektivitas tak diterima lagi. Yang kedua, kita harus terus membangun silaturahim dengan wali-wali santri. Kita bangun silaturahim dengan pimpinan-pimpinan masyarakat. Maka dari itu tentu ada pertemuan berkala antara pimpinan Az-Zahra dengan wali-wali santri, baik yang ada di Birun ataupun yang ada di kabupaten lain. Yang ketiga, perlu kita ketahui ada ungkapan yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di para ulama menjadi rahmat. Tidak ada paksaan mengikuti kita satu mazhab. Dalam hal ini berkaitan di Aceh bermacam-macam pemikiran tentang Islam ini. Ada yang mengikuti ahlul hadis, yang diikuti oleh orang-orang Muhammadiyah, dan ada ahlul ra'yi yang banyak diikuti oleh pengikut Asy-Syafi'iyah. Maka dari itu murid yang masuk Az-Zahra ada di berbagai macam organisasi. Untuk itu guru tidak boleh memihak. Guru hanya mengajari, terserah mereka macam mana yang dipilih setelah mereka tamat nanti. Keempat, sedang dipikirkan oleh pembina yayasan pada akhir tahun nanti ada reward, penghargaan pada guru-guru yang berhasil, di samping tentu ada sanksi yang akan diberikan pada mereka yang melanggar.
Yang kelima, pimpinan pendidikan Az-Zahrah perlu membangun jaringan dengan kepala-kepala SD baik yang ada di Kabupaten Birun, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh PD, Aceh Utara. Untuk apa? Diharapkan nanti kepala-kepala SD itu, kepala madrasah ibtidaiyah, akan mendorong alumni untuk melanjutkan pendidikan pesantren Az-Zahrah. Yang keenam, jauhkan diri daripada mereka yang suka qawwal, hanya banyak cakap tapi tak berbuat. Tapi kita membutuhkan orang lebih banyak berbuat daripada bercakap. Yang ketujuh, sering kita harus membuat olimpiade. Bukan saja olimpiade matematik, tapi juga olimpiade dalam bidang agama. Kenapa? Orang Arab sering mengatakan, bil imtihan yukramul insan au yuhan. Dengan ujian, seseorang itu menjadi mulia atau hina. Bila anak itu mendapat prestasi, tentu akan mulia. Tapi apabila dia gagal, tentu akan dihina. Di samping ada pekerjaan yang harus dilakukan seperti yang saya katakan tadi, maka majlis guru bersama pimpinan pendidikan ada hal-hal yang harus kita hindari. Pertama, yang harus kita hindari adalah tingkah laku yang merusak nama baik Az-Zahrah. Dengan menjadi saudara bahagian di Az-Zahrah, maka masyarakat akan mengidentikan saudara adalah Az-Zahrah. Dan demikian, semua pekerjaan yang dilakukan oleh guru akan dikaitkan oleh masyarakat dan Az-Zahrah. Bila anda melakukan hal yang baik, maka mereka akan memuji Zahrah. Tapi bila guru berakhlak tidak baik, tentu masyarakat juga akan menilai begitulah model orang-orang Az-Zahrah. Yang kedua, semua majlis guru dan keluarga Az-Zahrah harus menjauhkan diri dari politik praktis. Tentu saja dalam waktu dekat akan ada pilkada, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Kita hanya patuh kepada pemimpin yang terpilih. Sedangkan hak pilih tergantung pada masing-masing. Saya yakin ada wali santri Az-Zahrah orang Golkar, ada orang PA, ada orang P3, ada orang Partai Aceh, ada partai-partai yang lain. Kita tidak boleh memihak salah satu. Serahkan masyarakat memilih dengan hati nurani. Siapa yang terpilih, maka wajib kita amalkan. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Yang ketiga, jauhkan guru-guru dari perbuatan berdebatlah masalah ikhtilafiyah. Saya sudah katakan masalah ikhtilaf adalah masalah yang keringanan bagi orang awam. Tentu orang awam yang tidak mampu berijtihad, dia boleh pilih di antara pendapat yang berkembang dalam masyarakat dari agama Islam. Yang keempat, banyak pesantren yang dikeluhkan oleh masyarakat karena santri-santri senior membuli anak-anak yang kecil. Maka hal itu harus terus kita tinggalkan. Jangan sampai terjadi anak-anak yang besar memukul santri yang kecil sehingga terputus silaturahim antara mereka. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'azzim kabirana. Tak termasuk kelompokku, kata Rasul, mereka yang tidak loyal pada yang di atas dan tidak sayang pada yang di bawah. Tentu anak-anak kelas senior, dia harus sayang pada adik kelasnya dan mereka juga harus hormat pada gurunya. Dan anak junior juga harus loyal kepada seniornya. Yang keenam, jauhkan diri. Tidak boleh menjelek-jelekkan pesantren yang lain. Tidak boleh mengatakan kita yang terbaik. Biarlah masyarakat yang menilai. Baik atau tak baik dapat kita nilai pada akhir tahun. Di waktu santri, apakah banyak yang masuk pesantren kita atau tidak. Yang keenam, jangan putuskan jembatan hati. Atau jangan putuskan silaturahim. Ingat ucapan Rasulullah, siapa yang Allah inginkan orang itu mudah rezeki dan berkah usia, maka kuatkanlah silaturahim. Membangun jembatan hati antar warga di pondok pesantren Az-Zahrah dan dengan pesantren-pesantren yang lain. Yang terakhir, jangan suka sepakat untuk tidak sepakat. Maka semua putusan yang akan diambil oleh Dewan Majlis Guru
harus hasil kesepakatan. Tinggalkan persoalan kecil, tapi sepakat dalam hal yang prinsip. Saya sangat yakin baru hampir 1 bulan berjalan pendidikan di Az-Zahra sudah nampak dilihat hasil. Ini hasil usaha dari ketekunan daripada pimpinan yang diangkat, hasil kepercayaan kepada masyarakat yang mengantarkan anaknya. Yang pasti pimpinan Az-Zahra tidak akan mengecewakan masyarakat yang mempercayakan anaknya untuk dididik di Az-Zahra. Selamat berkarya, selamat mengajar, selamat mengabdi. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.